Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan membahas Republik Indonesia yang menolak untuk ikut membereskan masalah Muslim di Uighur Cina di Dewan PBB dari segi HPI. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Novi Irawati, kemudian Rina Rohimah, kemudian Neng Rismawati, kemudian Rizky Arisandi, Fahmi Idris, dan yang terakhir Ian Hermawan. Kasus yang diambil yaitu RI tolak usul AS gelar debat isu Uighur di Dewan HAM PBB. Saya Rina Rohimah akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Permasalahan mengenai perlakuan buruk dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Cina kepada masyarakat Islam di Uighur sudah menjadi isu pelanggaran HAM yang sering dibahas dan menarik perhatian di seluruh dunia. Kemudian memaksa secara sistematik etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya dengan sinicization atau menjadi Cina. Beberapa negara terjadi demonstrasi mengutuk kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh Cina terhadap etnis Uighur, tidak terkecuali di Indonesia. Secara demografi, mayoritas etnis Uighur menempati wilayah Turkistan Timur atau yang kemudian Cina menyebutnya Xinjiang atau wilayah baru. Etnis Uighur memiliki akar budaya, bahasa, dan agama yang berbeda dengan etnis Han atau mayoritas etnis di Cina. Kemudian, melihat betapa kejamnya perlakuan pemerintah Cina yang berusaha menerapkan ideologi komunis kepada seluruh masyarakatnya, perlakuan kejahatan yang menjurus pada kejahatan genosida seperti penyiksaan, pengurungan, pembakaran tempat ibadah, bahkan hingga adanya pernikahan secara paksa antara suku Cina dan suku Uighur, dengan tujuan agar adanya pembersihan etnis Uighur yang membaur dengan suku komunis Cina. Kemudian selanjutnya, kebijakan pemerintah Cina ini tentunya menyudutkan adanya keberadaan Muslim Uighur dan merampas HAM para Muslim Uighur. Melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini, memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional agar melakukan yuridiksinya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, karena telah terpenuhi syarat material yang telah ditetapkan di dalam Statute Roma, khususnya dalam pasal 7 yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meredam kericuhan yang terjadi terhadap Muslim di Uighur mengajukan kasus yang terjadi ke pengadilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Selanjutnya, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok beberapa tahun ini dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran yang dimaksud ialah perampasan kebebasan beragama dan melakukan penyiksaan kepada kaum Muslim Uighur. Tidak hanya itu, kaum Muslim di Uighur harus menghadapi pandangan orang-orang sebagai kaum teroris, pelecehan publik, juga peraturan agama yang dianggap terlalu ketat. Kemudian, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini sudah seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, yakni Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan pasal 12 ayat 2 Statute Roma. Pengadilan memiliki yurisdiksi terkait adanya kejahatan yang terjadi pada negara anggotanya. Perkenalkan, nama saya Novi Irawati akan menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran HAM pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur merupakan pelanggaran berat. Dalam hal ini, negara telah melakukan beberapa pelanggaran HAM, antara lain kejahatan genosida. Kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan di mana dilakukan pembantaian secara besar-besaran dan terstruktur akan suatu suku bangsa atau kelompok dengan tujuan agar kelompok tersebut akan hilang atau musnah. Pemerintah Cina melakukan kejahatan genosida dengan berawal dari merampas HAM kaum Muslim di Uighur untuk melakukan kebebasan beragama. Kaum Muslim di Uighur dilarang untuk melakukan puasa. Masjid-masjid yang sejak tahun 1995 sampai dengan 1999 diruntuhkan dan kini dijaga ketat juga tidak diperbolehkan untuk masuk dan beribadah berdoa oleh pasukan keamanan pemerintah PKC. Selain merampas kebebasan beragama, melarang berpendapat, berkumpul, adanya diskriminasi, hambatan dalam pendidikan, dan juga hukuman mati untuk tahanan, pemerintah Cina tepatnya pada provinsi Xinjiang melakukan serangan pisau, juga melakukan kekerasan fisik maupun mental di kamp tempat kaum Muslim Uighur ditahan. Melihat hal ini, Cina telah mengingkari tanggung jawabnya sebagaimana poin pelanggaran karena pemerintahlah yang menjadi dalang atas kebijakan yang menginginkan terwujudnya kebijakan satu Cina dengan cara memusnahkan kaum Muslim itu.
Kemudian kejahatan kemanusiaan, dalam pasal 7 Statuta Roma disebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan ialah serangan yang meluas atau sistematik yang secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil dengan tujuan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain, menganiaya, memperkosa, perbudakan seksual atau kejahatan seksual lainnya. Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin atau gender, sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun dengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional, penghilangan seseorang secara paksa, kejahatan apartheid, perbuatan lainnya yang tak berperi kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya. Selanjutnya mengenai pelanggaran HAM Muslim Uighur ditinjau dari hukum humaniter. Pelanggaran hak asasi manusia di Cina telah jelas dikritik karena perilaku tidak terdidik tersebut. Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB telah meminta pemerintah Cina untuk memperluas akses ke anggota dan mengizinkan tim pemantau ke Cina untuk memverifikasi tuduhan terkait dengan pendirian camp untuk Muslim Uighur yang bermotivasi politik sangat mengkhawatirkan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meredam kericuhan yang terjadi terhadap Muslim di Uighur berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa atau etnis Muslim Uighur dan pemerintah Cina dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Pemerintah Cina yang telah membuat kebijakan untuk pemerintah tentaranya untuk menembak mati Muslim Uighur dengan tundukan Muslim ekstremis tanpa bukti dan melakukan pemberantasan di mana-mana menjadi bukti bahwa negara Cina telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Tetapi mengapa Indonesia menolak usulan penyelenggaraan debat tentang pelanggaran HAM kepada Muslim di Uighur Cina di Dewan HAM PBB? Yaitu ada dua. Yang satu, Indonesia menolak usul Amerika Serikat untuk menggelar debat terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM terdapat etnis Uighur di Cina dalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ajhanul Habib, mengungkap alasan RI menolak resolusi itu adalah karena tak ingin Dewan HAM dipolitisasi yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hubungan kasus dilihat dari segi hukum perdata internasional. Dalam perspektif hukum pidana internasional yang termaksud juga Statuta Roma mengenai ketidakadilan yang didapat oleh etnis Uighur di Xinjiang yang dilakukan pemerintah Cina. Kebijakan-kebijakan dan tindakan kejahatan yang dilakukan Cina terhadap etnis Uighur sudah termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai kejahatan internasional, di mana kejahatan ini dianggap sebagai musuh semua umat. Oleh karena itu, kejahatan ini menjadi tanggung jawab semua umat. Aturan hukum internasional yang digunakan dalam mengadili tindak kejahatan kemanusiaan yaitu Statuta Roma, yang mana adalah suatu titik penting terhadap penegakan hak asasi manusia. Kejahatan genosida yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang oleh pemerintah Cina dilihat dari hukum internasional, yaitu ketentuan Statuta Roma pasal 6 mengenai kejahatan genosida dapat diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional ICC. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini merupakan penyelesaian sengketa secara keras dalam hukum internasional. Prinsip dalam standar hubungan internasional inilah yang menjadi pegangan kebijakan luar negeri Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya Ningri Ismawati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sikap Indonesia terhadap Cina. Sampai saat ini, respon Indonesia masih tergolong abu-abu. Indonesia tidak memberikan sikap yang kontra maupun setuju dengan tindakan Cina tersebut. Sebagai negara yang berkomitmen dengan HAM,
Indonesia belum terlihat mengancam tindakan Cina. Indonesia dinilai hati-hati mengambil langkah untuk menyikapi kasus Uighur di Cina. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami kedekatan dengan Cina dan sedang dalam hubungan yang baik, terutama dalam kerjasama perdagangan. Sikap Indonesia yang bungkam dilihat dari sikap Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai perwakilan Indonesia. Selanjutnya, pendapat kami mengenai sikap Indonesia terhadap kasus ini, selain dikarenakan hubungan yang baik, saat ini Cina merupakan salah satu pemodal yang menanamkan saham yang cukup besar di Indonesia. Hal ini dilihat kami sebagai bentuk ketergantungan Indonesia terhadap Cina. Seperti yang sudah sering dilakukan Cina terhadap negara-negara lain yang ditanami modal dan diberikan embel-embel bantuan luar negeri, kami melihat bahwa saat ini Presiden Jokowi masih membutuhkan Cina untuk membantu pembangunan ekonomi, perdagangan, dan juga infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga tindakan bungkam Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin pihak Cina tersinggung dan enggan menjalin hubungan kerjasama kembali. Selain itu, kami juga melihat sikap bungkamnya Presiden Jokowi sebagai usaha untuk mencegah perpecahan yang timbul di domestik Indonesia berkaitan dengan keturunan Cina di Indonesia dan juga petunjuk Muslim konservatif. Lalu meskipun kedepannya Indonesia tidak memberikan respon pasti dan tetap berada di posisi netral seperti politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif, Indonesia dapat berkontribusi untuk mengurangi tindak kekerasan pada etnis Uighur. Indonesia melalui perwakilannya dapat menerapkan jalur diplomasi dengan melakukan dialog kepada pemerintah Cina seperti yang dilakukan Indonesia kepada Myanmar atas kasus Rohingya. Namun, tindakan ini diperlukan kehati-hatian dan analisis yang mendalam sebelumnya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim Uighur di Cina telah menjurus kepada genosida. Usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Cina yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, atau bisa kita sebut extraordinary crime, seperti yang termaksud dalam ketentuan Statuta Roma tahun 2002, bahwa salah satu yang disebutkan sebagai extraordinary crime adalah genosida, atau yang bisa kita sebut the crime of genocide. Diskriminasi dalam aspek ekonomi juga dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Sebagian besar Muslim Uighur mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri. Seringkali mereka mendapatkan tindakan yang kasar di tempat pelayanan publik, di mana kebanyakan Muslim Uighur tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang strategis bila dibandingkan dengan suku Han. Menurut Amnesty International, Xinjiang merupakan satu-satunya provinsi di Cina yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik. Jumlah pasti tahanan politik yang dihukum mati disembunyikan oleh negara Cina. Konvensi Jenewa atau Konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap Muslim Uighur. Sesuai dengan kronologis peristiwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim Uighur yang telah didapatkan sebelumnya, yang menjadi sorotan dunia internasional yang memakan banyak warga sipil. Ada baiknya Dewan Keamanan PBB melihat ini sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM dan juga melanggar hukum internasional karena tidak adanya perlindungan terhadap warga sipil di Uighur. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.